Oke, halo teman-teman. Selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Rifki Supriyanto. Saya adalah seorang freelancer 3D artist. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rigging di Blender ya. Terutama cara merigging sebuah tali yang mungkin saya akan praktikkan secara simple atau mudah dipahami. Oke, hal yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah tambahkan dulu objek kurva, ataupun kita bisa klik Shift A di sini, lalu pilih kalau saya sih pakai pad. Setelah itu untuk membuat sebuah geometri 3D-nya, kita bisa tambahkan di bagian sini ada objek data property, terus kita tambahkan geometri di sini. Di bagian depth kita tambahkan saja biar terlihat ada ketebalannya seperti itu. Nah, jika sudah, apabila kita klik tab untuk masuk ke edit mode, kita bisa menggerakkan si kurva tersebut ya. Seolah-olah ini seperti tali seperti itu. Setelah ini kita lanjut ke tahap rigging ya. Tahap utama yang kita akan bahas. Setelah kita mempersiapkan objek talinya, kita bisa Shift A untuk menambahkan objek armatur. Di sini saya pakai armatur single bond seperti ini. Karena kita membuat tali itu kan fleksibel sesuai arah kurvanya, berarti kita harus menambahkan bond di antara titik-titik ini, titik-titik kurva ini. Setelah kita menambahkan armatur dan objek talinya, kita lanjut untuk menambahkan bond di beberapa part kurva ini dengan cara duplikat aja di bagian edit mode. Duplikat. Oke, sementara kita kira-kira dahulu objeknya. Dan di sini kan kita harus paskan titiknya ke titik kurvanya. Kita bisa klik Shift A, lalu kursor itu selected. Nanti si 3D cursor itu akan pindah ke titik yang sudah kita tentukan. Terus di bagian sini, bagian riggingnya juga kita pindahkan ke titik yang sudah kita tentukan tadi sebelumnya. Kita tinggal klik Shift A, lalu pilih Selection to Cursor. Secara otomatis objek yang kita seleksi maka akan pindah ke 3D cursor yang sudah kita atur sebelumnya. Sama halnya dengan bond yang lain, kita juga lakukan hal tersebut. Di bagian sini objeknya kita klik Shift S, cursor to selected. Lalu di bagian bondnya juga sama. Di edit mode kita pilih Shift S, langsung kita pilih selection to cursor. Seperti itu. Nah, jika sudah, ini kan baru di sebelah kanan ya. Nah, apabila kita mau menambahkan di sebelah kiri juga menggunakan hal yang sama. Cara yang sama, kita klik Shift S, lalu pilih cursor to selected. Kita pilih bondnya, kita duplikat dulu Shift D, lalu kita pilih Shift S lagi, lalu pilih selection to cursor. Secara otomatis dia akan pindah ke sini. Begitupun dengan bond yang terakhir. Oke, nah ini sudah berada di titik yang sudah kita tentukan ya, sudah sesuai. Setelah ini hal yang perlu kita lakukan adalah menambahkan modifier hook. Modifier hook ini kita bisa tambahkan di objek tali tersebut. Kita bisa ke objek sini di modifier property, add modifier, lalu kita pilih hook ya, hook. Kita akan mengaitkan si tali ini ke si bond yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk nama objek, kita isi objek ini dengan nama armatur karena nama bond ini adalah armatur. Tapi kalau misalkan kalian mau tapi kalau misalkan teman-teman mau mengubah nama tersebut, itu tidak masalah. Misalkan saya kasih nama rig, lalu itu tidak apa-apa. Terus alangkah baiknya di sebagian bondnya juga
kita kasih nama rig tali seperti itu. Oke, kita kembali ke objek talinya. Kita kan sudah menambahkan modifier hook, lalu kita cari objeknya, yaitu objek si riggingnya atau si bondnya, yaitu rig tali. Ini sudah kita tambahkan, lalu kita pilih bond. Nah, untuk bagian bond ini kita sesuaikan bond dari titik tersebut ya. Nah, misalkan ini dengan si bond ini dengan si bond yang ini, tidak ada ini. Misalkan si titik ini berarti harus dengan si bond yang ini juga sama, dan seterusnya seperti itu. Oke, caranya dengan klik objek yang sudah kita beri modifier hook di bagian bond di sini, agar kita tidak bingung dan kita tidak terlalu pusing untuk bolak-balik cek nama bondnya. Kita bisa kasih name bond di sini di viewport display. Di sini ada name, so name. Nah, jadi so name di bagian bond, di sini display name. Nah, ini nama-nama bond yang udah kita buat sebelumnya. Oke, lanjut di bagian hook. Di sini bond 2, berarti kita cari bond 2. Ya. Terus setelah ini kita klik edit mode untuk assign bond yang telah kita buat ya. Yaitu assign itu ya intinya untuk nge-apply lah agar si tali ini akan dikaitkan ke si bond 002 ya, seperti itu. Dalam keadaan edit mode, karena jika dalam posisi objek mode properti tersebut tidak akan muncul. Jadi kita mesti di edit mode, lalu kita assign. Jika kita sudah assign, kita bisa cek di bagian bondnya, lalu pindahkan ke edit pose mode. Jika kita pindahkan bond ini, dia akan mengikut seperti ini ya, alangkah sama seperti tali ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya juga sama, kita bisa klik shift D untuk duplikat dan cari bond 001. Nah, ini kan sudah termasuk ya objeknya rig tali, lalu kita masukkan bond yang kita tentukan. Ini bond 001. Klik edit mode, jangan lupa klik titiknya lalu kita assign. Yang satu lagi juga sama, kita duplikat shift D, kita pilih bond. Nah, nama bond di edit mode lalu kita assign. Nah, ini juga sama, bond 003. Oke, dan saya ya, ini bond 004 ya. D, kita pilih yang bond 004 dan jangan lupa di save. Jika kita pindah ke pose mode ini ya kurang lebih sama ya, kayak tali seperti itu. Nah, biasanya untuk objek tali ini saya membuat rootnya. Kita bisa buat baru di edit mode, shift A buat bond baru, shift A, ini sudah bond baru. Oke, infonya kita aktifkan. Di sini info sip deh. Nah, ini rootnya. Jadi sebelum ini kita parent ke single table, kita parent keep set. Jadi kalau bisa dilihat dia akan mengikuti sama dengan yang warna ini. Kita parent juga di edit mode, Ctrl P lalu keep offset, dan sudah jadi. Ini kurang lebih
cara rigging tali yang simple ya. Kita juga bisa menambahkan winglet untuk sebuah tersebut. Saya menggunakan add-ons rig tool dan saya akan kasih add-on winglets-nya di kolom deskripsi. Saya kasih ini root, itu rotationnya jadi 90. Dan ini kita kasih kotak misalkan ya, kasih kotak cube, dan global size-nya kita kasih 0,2 seperti itu. Di bagian sini ada bone groups, terus kita kasih warna, jadi kita bisa kasih warna di bagian bone-nya. Kita pilih bone groups, kita tambahkan, asalnya tidak ada, kita tambahkan bone groups. Kita kasih default color, kita kasih warna biru misalkan, lalu kita select. Otomatis objek-objek yang kita select menjadi warna yang sesuai kita inginkan. Yang root juga sama, kita tambahkan, kita kasih warna mungkin seperti itu. Dan ini ya kurang lebih sama lah kayak tali lah. Oke teman-teman, demikian tutorial rigging dari saya. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar rigging di Blender. Okay, see you next time. Thanks for watching.